guys, balik lagi sama gue Jer di podcast Bagi Suara Ruang bebas untuk cerita. Nah, gue hari ini gak sendiri dong, pastinya gue sama Bang Rangga. Betul. Ya, hari ini kita mau bahas apa Bang? Hari ini kita mau bahas 10 tahun pendakian. 10 tahun pendakian, wow. Gimana denger aja 10 tahun pendakian? 10 tahun pendakian berarti selama 10 tahun itu udah cukup lama loh. Lama ya? Lama ya, pasti ya 10 tahun lama ya. Berarti abang udah 10 tahun ya mendaki, Bang? Kayaknya lebih deh. Iya. Iya lebih. Oke, ya. perkenalkan dulu. Ini teman gue aja ya. Oh, temen. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama gue Destian. Destian. Oke. Nah, udah berapa lama? Tadi kan udah berapa lama? Udah 10 tahun ya pasti. Iya. Nanjak-nanjak itu. Gunung pertama kali apa? Aduh deh, kecepetan. Mau kemana sih buru-buru? Mau Buru-buru apa banget. dulu nih? Kita tanya dulu. Ya. Apa? Abang dari mana sih tadi? Dari Jatiasi. Oh, dari Jatiasi. Jatiasi. Oh, dari Jatiasi ya. Iya. Ini beliau ini teman gue dari sekolah deh. Dari sekolah. Kayak gitu. Kebetulan juga emang dia nih yang kenalin gunung kayak gitu. Oh, enggak tuh Bang? Iya betul, kenalin gunung ke gua kayak Kelas. gitu. Udah berapa lama Bang nanjak? Nanjak pertama kali nanjak beneran ya ke Gunung Berat tuh 2013. 2013. 2013. Iya. Menurut lu deh? Berapa tahun tuh? 2013, 2025? Iya ke gunung beneran. Cuman kalau untuk yang buat kayak latihan-latihan itu 2012 sudah mulai. Pertama kali latihan di mana Bang? Bukan gunung sih, kayak di Curug Cilember, tau nggak? Curug Cilember. Curug Cilember. Iya, cuma dia kayak perbukitan gitu deh, semi gunung lah gitu. Baru di 2013 ya tadi ya? Iya, 2013 Gunung ya. pertamanya? Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede. Gunung Gede pertamanya. Iya. Itu gimana rasanya pertama kali tuh pengen nanjak naik Gunung Gede? Pertama kali. Kok kepo gitu sama Gunung Gede? Ya pertama emang Gunung Gede itu paling terjangkau ya, jaraknya dari rumah ke Bogor itu kan paling dari transportasi itu paling gampang lah gitu. Setidaknya Gunung Gede itu cocok untuk pemula seperti gue dulu tahun 2013. Cuman itu karena Gunung Gede ada 3 jalur, waktu itu lewat jalur Cibodas yang masih aman lah untuk pemula gitu. Nah, kalau boleh tahu siapa nih Bang yang ngajak Apanya Bang Destian tuh pertama kali naik gunung? Nah, itu sih yang bikin kepo ya. Iya kepo sih. Yang ngajak, Iya, yang ngajak. ya teman-teman rumah biasa. Bukan dari keluarga mungkin atau enggak abang? Kalau abang sendiri itu yang menginfluence sebenarnya, yang menginfluence gitu, yang bikin gua tertarik buat nanjak itu abang sendiri. Tapi kalau untuk yang ngajak ya teman-teman gitu. Berarti otomatis kan di pendakian pertama ada hal-hal yang paling berkesan banget nih sampai sekarang. Apa sih tuh? Sebenarnya kalau nanjak itu setiap gunung ada kesannya masing-masing lah ya. Cuman yang untuk mungkin bahasanya menurut gue yang paling memorable. Betul. Ya pertama ya pendakian pertama mungkin, terus juga bareng-bareng sama si Rangga dulu 2015 itu kan. Waktu itu kan tapi kan 2015 itu banyak nanjaknya bareng teman-teman gitu. Jadi ya berkesan juga lah lumayan. Terus apa sih Bang yang bikin lu yakin sama berani gitu buat mendaki lagi? Mendaki terus? Ya terutama karena rasa penasaran sih, rasa penasaran gue. Gimana sih, kan udah ngerasain ke Gunung A, gimana sih ngerasain Gunung B, terus gimana sih rasanya ke Gunung C, penasaran aja gitu. Penasaran itu perihal tingginya kah atau apanya? Ya karena kalau setiap gunung itu dari treknya kan berbeda-beda ya. Ada yang lebih ekstrim, ada yang lebih landai, atau ada yang mungkin vegetasinya lebih terbuka atau lebih lebat. Itu kan punya vibes yang beda-beda setiap gunung. Gitu. Jadi itu yang bikin gue penasaran sih gitu. Nah, itu pas waktu ke Gede itu berangkatnya udah punya rombongan sendiri, apa ikut komunitas, kalau dulu mungkin udah ada ini belum sih Jer ya? Udah ada Open trip? Iya open trip, udah ada belum sih ya? Oh kalau kayaknya open trip baru ini deh. Baru-baru ini. Nah berarti di tahun itu Bang Destian tuh kayak gimana? Kalau dulu biasanya di bawah
di bawah tahun 2015 ya, pokoknya itu di bawah tahun 2015 itu kan masih sekolah ya. Nah itu biasanya gue minta dampingin sama orang-orang yang sudah pernah ke sana gitu, atau yang lebih punya banyak pengalaman lah gitu. Kalau yang setelah udah udah lulus SMK mungkin masa sih didampingin terus, ya udah gue pengen coba deh ayo berangkat sendiri gitu. Nah, apa tuh Bang yang bikin Bang Destian tuh yakin nih gue buat berangkat sendiri? Nah itu loh. Apa tuh Bang? Yang bikin gue yakin untuk berangkat sendiri karena gue nggak mau terus bergantung sama orang lain, terutama kayak gitu. Masa sih kita dari umur remaja sampai ke dewasa kita nanjak kok didampingin terus sih gitu kan. Ya kita pengen improve lah supaya kita lebih mandiri, lebih berani buat naik sendiri gitu. Nah, jadi pas waktu awal pertama kali kan nggak bareng rombongan nih, ya kan? Nah, itu gimana ngeyakinin bahwa pengen nanjak sendiri nih, gitu? Belum lagi kan bawaannya banyak, ya kan? Belum lagi kita belum tahu nih medannya, mungkin tahu cuman dari info-info teman-teman lah, gitu. Nah, itu gimana ngatasinnya? Ya kalau misalkan gimana gue yakin buat berangkat sendiri ya yang pasti ada dorongan dari dalam diri aja gitu. Soalnya gue kan nggak mau terus-terusan bergantung sama orang lain ya, apalagi kita seiring bertambahnya waktu ya semakin dewasa juga kita jadi gitu. Karena ya udah kenapa sih gue harus berangkat sama orang-orang yang lebih berpengalaman gitu, gimana kenapa sih gue nggak berangkat sendiri? Ya udah nekat aja sih sebenarnya, ya udah nekat berangkat sendiri, cuma ya ke gunung-gunung yang lebih dekat dulu aja lah gitu. Kalau untuk info transportnya yang pasti gue nanya-nanya dulu juga ke orang lain. Nah, dari terakhir naik gunung kapan? Naik gunung Oktober kemarin. Baru banget nih kemarin. Tanggal 5. Baru kemarin. Tanggal 5. Naik. Baru. Iya, Kemana tuh Mas? Papandayan. Papandayan. Oh, Papandayan. Nggak begitu-begitu jauh lah ya. Iya. Nah, dari pengalaman mendaki nih Mas, gimana sih mendaki itu bisa ngebentuk Bang Destian saat ini? Agak berat sih emang pertanyaannya ya. Bingung juga nih jawabnya gimana ya. Ya, Pelan-pelan aja Bang. mungkin agak sedikit berpikir dulu nih. Kayak sebenarnya kalau mendaki itu kan kita bukan cuma untuk melatih stamina juga ya. Karena di mendaki itu kita juga harus manajemen waktu, manajemen uang, dan melatih kesabaran juga. Dan itulah makanya dari mendaki itu bisa bikin gue jadi lebih aware sama orang lain atau sama lingkungan lah. Contohnya seperti itu sih, gitu aja, menjadi pribadi yang lebih sabar. Contohnya salah satunya seperti itu. Nah, buat Bang Destian tadi ya, buat Bang Destian, kalau selama 10 tahun terakhir ini kan naik gunung, ada nggak sih momen-momen paling menantangnya? Benar. Momen paling menantang. Pasti ada sih. Momen paling menantang itu spesifik ini ya dari trek ya, dari perjalanan ya, dari pengalaman naik gunung gitu ya. Oke, keseluruhan juga boleh. Oh gitu, oke. Yang paling menantang itu sebenarnya waktu tahun 2023 lalu sih. 2023 lalu. Masih baru lah ya. Ya itu gua waktu itu cukup kesiangan juga buat memulai trek naik gunung. Udah gitu apalagi sebenarnya gunungnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi karena kita memulainya dari MDPL yang rendah, jadi perjalanannya lebih panjang. Jadi untuk sampai apalagi di sana itu kan biasanya camp area itu di bawah puncak ya, gitu. Nah di gunung ini tuh kita ngecampnya di atas puncak malah. Jadi bagaimana caranya kita bisa menempuh target kita untuk sampai puncak sebelum gelap, gitu. Itu di gunung mana Mas? Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Gunung Salak. Iya. Sebenarnya pesawat aja belum ketemu ya. Iya, makanya ada Kok dia berani ke sana? Iya. Agak benar-benar menantang sih kacau ya. Kalau boleh tahu, punya pesan nggak kira-kira buat pendaki yang baru join nih? Kalau gini dulu deh, kayaknya itu agak ini ya. Mas ngeliat pendaki sekarang kayak gimana sih? Mas atau Bang boleh deh. Iya. Kita pemula. Apalagi Gimana sih? pemula. Iya. Sebenarnya di satu sisi gue juga senang sih banyak orang-orang yang sudah banyak yang menyukai
pendakian. Cuman banyak juga orang-orang yang memulai pendakian tidak disertai dengan apa ya, persiapan lah, atau ilmunya kayak gitu. Betul. Kayak bisa di gunung kan beda ya sama di perkotaan gitu. Mungkin di gunung itu dia lebih dingin. Nah itu kan kita juga butuh persiapan yang lebih matang dan barang bawaan atau equipment yang lebih proper juga. Bagaimana kita bisa menghindari dari gejala hipotermia atau kelaparan dan segala lain ya. Di sisi lain seneng, tapi di sisi lainnya juga kayak menyayangkan juga. Gitu. Berarti kalau misalkan bisa dihitung jari nih, gunung yang Bang Destian daki nih udah lebih atau enggak sih kira-kira? Kalau dihitung jari ya. Maksudnya lebih gimana nih? Itu misalnya jari 10 nih. Oh, udah lebih dari 10 gitu maksudnya. Oh, gitu. Aduh. Bisa jadi kali ya, bisa jadi. Cuma kan ada beberapa gunung yang bisa didaki lebih dari 3 kali atau 2 kali gitu juga. Tadi kalau misalkan gunung yang paling ekstrim mungkin Gunung Salak ya? Ya salah satunya. Tapi kalau misalkan paling berkesan? Banyak sih yang paling berkesan itu. Yang pertama yang tadi Paling banget nih. Kacau nih, paling banget ya. paling memorable. Paling memorable itu yang waktu itu gue nanjak ke Sumbing lah, contohnya itu salah satunya, karena waktu itu nanjak ke Sumbing sama si Rangga juga, sama teman-teman SMA juga. Aku kan emang sering nih nanjak bareng sama dia dulu kan. Dibawa terus ya? Iya, sampai kemarin juga tahun bulan Agustus juga sama si Rangga ini. Ya yang paling berkesan itu yang di Sumbing itu. Waktu itu gue menargetkan dalam seminggu itu mau nanjakin 2 gunung ceritanya, 2 gunung dalam seminggu. Tapi karena belum sampai ke gunung selanjutnya, di Gunung Sumbing kita udah gagal sampai puncak. Gitu. Ya itu mungkin karena kesannya beda-beda sih setiap gunung, cuma yang paling memorable menurut gue ya itulah. Berarti yang paling paling memorable. Nah, buat Bang Des ada nggak pesan buat teman-teman di penonton Bagi Suara, teman-teman yang baru mau mulai mendaki gunung-gunungnya mereka masing-masing, ada pesan? Oke, kesan atau pesan ya buat untuk Boleh. Terutama pesan sih. Iya. Pesan untuk para pendaki-pendaki yang baru memulai pendakian, ya boleh aja lah kalian mendaki, cuman yang terlebih kalian tuh juga harus lebih aware dengan lingkungan, jangan buang sampah sembarangan gitu kan. Terus juga perhatikan fisik juga seperti itu, terus perhatikan juga peralatannya, jangan cuman naik doang nih, cuman nggak disertai dengan ilmunya, karena di gunung itu sebenarnya emang berbeda dengan lingkungan perkotaan seperti itu. Risikonya ya, Mas? Sangat besar. Nah, buat teman-teman nih, 10 tahun pendakian dari Bang Destian itu bisa bukan hanya sekedar pendakian, tapi menjadi pelajaran juga ya buat pastinya Bang ya. Nah, buat kalian yang mau mulai mendaki itu jangan sembrono ya, jangan sembrono, harus diapin juga semuanya. Ya, jaga ucapan. Ucapan. Oh ya, ada pantangannya juga ya kalau udah gitu. Banyak sih sebenarnya pantangan. Kalau ini bisa diceritain juga kalau misalnya pantangan apa lagi nih. Boleh. Ya terutama kalau untuk pantangan biasanya kita itu salah satunya yang paling terkenal itu dilarang pakai baju hijau. Oh, alasannya kenapa tuh? Sebenarnya kalau untuk orang-orang dulu itu dibarengi dengan mistis. Cuma kalau kita selaraskan dengan keadaan sekarang, itu relevan dengan bagaimana kalau misalnya kita hilang tapi kita pakai baju hijau. Kalau kita hilang sedangkan kita pakai baju hijau, kita sulit ditemukan sih. Kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Mas, kalau misalkan nyimpulin pendaki dalam satu kalimat, kira-kira apa tuh kalimat yang mewakili buat Mas Destian atau Bang Destian deh? Kalimat yang mewakili hobi aja deh, udah gitu deh. Bingung ya gimana ya untuk menyusun kalimatnya itu untuk pendakian ya. Itu salah satu hobi gue yang mungkin nggak bakal hilang sampai tua nanti.
Oke, jadi dari pengalaman Bang Destian kita belajar kalau mendaki gunung itu ada sebagian juga proses untuk menjadi lebih dewasa ya, betul. menjadi dewasa karena kita harus belajar untuk sabar, bertahan, ya, juga belajar untuk menghargai proses. Betul. Ya untuk kali ini mungkin disudahi aja, Mas. Iya, bisa. Betul? Betul Sepertinya sudah cukup. Ya, sudah cukup. Kita nanti bakal ketemu di episode Next berikutnya. episode, ya, jangan lupa ceki-ceki sosial media Iya. kita. Kalau misalkan kepo dengan Mas atau Bang Destian, nanti kita taruh juga Kita di tahu juga, oke? Boleh. Bagi suara. Ruang bebas untuk cerita.